Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyani Pratiwi, Stambuk A2212016, Prodi Pendidikan Biologi kelas E. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, penerapan pembelajaran teori humanistik. Teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dengan pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari dari proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang lebih ideal. Yang kedua, tokoh-tokoh teori humanistik. Ada Abraham Maslow. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memenuhi dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang paling dikenal adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Dia mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Yang kedua, Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurutnya, hal yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, di mana menjadi manusia berarti memiliki kehidupannya. Menurutnya, hal yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, di mana menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Materi yang kedua, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang pertama, bertanya dasar dan lanjut. Yang kedua, memberi penguatan. Yang ketiga, mengadakan variasi. Yang keempat, menjelaskan. Yang kelima, membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, memimpin diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, mengelola kelas. Yang kedelapan, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Bagian A, keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, memusatkan perhatian peserta didik
terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dan kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapatnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide kepada teman-temannya secara timbal balik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh sukses melebihi yang dicapai. Prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Yang kedua, penguatan gestur, mimik atau gerakan badan. Yang ketiga, penguatan dengan cara mendekati. Yang keempat, penguatan dengan sentuhan. Yang kelima, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang keenam, penguatan berupa tanda atau benda. Yang ketujuh, penguatan taktik. Yang ketiga, analisis kasus pembelajaran. A. Pengertian masalah belajar. 1. Pengertian belajar. Pengertian belajar bisa mempunyai arti yang luas, tergantung kita sendiri memberikan arti untuk belajar. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan bisa mempunyai arti belajar. Namun dalam hal ini, saya mengartikan belajar dalam hal mencari pengetahuan, ilmu, atau bisa kita jumpai pada proses pembelajaran anak di lingkungan sekolah. Arti belajar adalah proses untuk perubahan perilaku dari yang bersifat tidak baik menuju sifat yang baik dan lebih baik. Karena dengan sikap yang baik, orang yang mempunyai ilmu akan lebih dihargai daripada sifat yang kurang baik. Yang kedua, pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Yang ketiga, pengertian pembelajaran. Pembelajaran atau instruksional adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.